Udah kehilangan pacarnya terus karena si Arya jadi kehilangan keluarganya juga deh. Informasi yang beredar tentang plagiasi memang benar adanya. Annyeonghaseyo Chengdel, user Kim Nida, welcome back to my YouTube channel. Lah gimana sih kabarnya hari ini? Baik aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi diam kondisi nggak baik aja, keep fighting guys, don't give up, cheer up baby. Nah untuk hari ini kita akan ngebahas tentang kontroversi dari salah satu cerita yang populer, yaitu Megantara dan juga semestanya. Wait, tahan dulu. Sebelum kita ngebahas tuntas tentang hal itu, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Guys, mana nih suara kalian para pecinta cerita EU? Ada nggak dari sini yang nonton? Kalau ada, langsung aja tulis di kolom komentar, aku pengen cek. Jadi mungkin ada dari kalian juga yang sudah baca tentang cerita dari Megantara dan juga semestanya. Ini ada salah satu cerita yang emang banyak juga disukai oleh para netizen. Dan aku juga sudah cek bagaimana review dari para pembacanya. Jadi untuk para pembaca dari Megantara dan juga semesta, itu memang mengakui bahwa cerita ini sangat bagus banget. Dan cenggu setelah aku cek kemarin ya, banyak banget yang baper loh sama ceritanya. Karena emang sebagus itu. Dan bahkan banyak juga dari netizen yang sudah menantikan bahwa cerita dari Megantara dan juga semestanya ini akan diterbitkan menjadi sebuah novel. Tapi sayang banget nih cenggu, untuk novelnya kemungkinan tidak akan dirilis karena baru-baru ini terdapat berbagai kontroversi. Buat yang penasaran kontroversinya seperti apa aja, di sini aku sudah rangkum menjadi beberapa hal. Oke, langsung aja kita baca. Untuk kontroversi yang pertama, yaitu tentang member NCT yang masuk dalam story. Masalah nggak sih kalau ada idol K-pop yang dimasukkan ke dalam story dari sebuah cerita? Sebenarnya nggak masalah sih cenggu, nggak masalah gitu. Namun ya setahu aku ya, kalau mau diterbitkan menjadi sebuah novel seperti itu, biasanya untuk nama idol, misalnya nih dipakai nama Doyoung, itu kalau udah masuk ke dalam sebuah novel biasanya akan diubah gitu. Dan untuk para K-popers itu pasti udah pada tahu ya, bahwa banyak banget idol K-pop yang menjadi tokoh dalam EU. Jadi kalau ada idol K-pop yang dimasukkan ke dalam cerita EU, itu sebenarnya nggak ada masalah sama sekali, bener nggak? Dan mungkin ada dari kalian yang masih belum paham tentang EU, aku kasih paham dulu ya. Nah cinggu, untuk menurut Urban Dictionary ya, EU ini adalah singkatan dari Alternate Universe atau alternatif semesta lain yang digunakan dalam forum fanfiction. Biasanya untuk penulis EU akan menggunakan salah satu bias mereka ataupun idol yang terkenal dan juga membuat mereka menjadi tidak terkenal, seolah-olah mereka ini cuman orang biasa yang menjalani kehidupan normal sama seperti kita. Nah yang membuat EU itu berbeda dengan karya fanfiction pada umumnya adalah adanya perubahan latar belakang nih dari idol ataupun karakter yang dibuat oleh si penulis. Sedangkan untuk pada karya fanfiction lainnya biasanya tidak menyertakan perubahan latar belakang dari karakter idol yang dipilih oleh si penulis, sehingga EU itu bisa memberikan perasaan yang lebih dekat dan juga relatable dengan kehidupan pembacanya yang tidak bisa didapatkan dalam karya fanfiction pada umumnya. Dengan latar belakangnya seperti itu, tentu pengguna idol K-pop dalam ceritanya dapat diterima. Nah cinggu, dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa memang para NCTzen juga tidak ada masalah ya kalau ada member NCT yang dimasukkan ke dalam ceritanya. Justru mereka juga senang gitu, karena mereka juga dapat membayangkan bahwa oh ini cerita idol favorit aku loh gitu. Namun cinggu, khususnya untuk cerita yang Megantara dan semestanya, ada beberapa dari fans yang merasa agak kurang dapat menerima dengan baik jika idol favorit mereka yaitu member-member NCT dimasukkan ke dalam EU tersebut. Untuk alasan pertama, mereka itu merasa bahwa si author ataupun KND menggunakan FC-nya Doyoung tapi nggak tahu siapa itu Doyoung. Ngerti nggak? Selain itu, di EU-nya juga ada karakter ini namanya adalah Reno dan juga pakai FC-nya Jeno, tapi malah memakai foto Eric dari The Boys. Nah ini juga dipertanyakan, kalau seandainya dia itu memang mau memakai FC-nya Jeno, kenapa tidak memakai foto Jeno saja? Kenapa harus memakai foto dari idol lain? Dan menurut aku kalau seandainya dicari di Google, meskipun kita nggak kenal siapa idol tersebut, tapi kalau kita sudah searching Jeno NCT, ya akan muncul juga foto serupa di Google. Google juga pinter kok ya. Lalu yang ditekankan oleh NCTzen di sini adalah tolong kenali dan juga pahami dulu member dari NCT sebelum menjadikan mereka sebagai tokoh di EU yang telah dibuat. Hanya itu saja yang diinginkan oleh NCTzen. Jadi kan kesannya juga ke Andi ini itu nggak memanfaatkan keadaan seperti itu, karena seperti yang diketahui juga dan mungkin udah banyak banget dari NCTzen yang tahu, ada salah satu cerita yaitu Dikta dan Hukum, itu juga ada karakter yang ngebawa nama Doyoung NCT, dan kalau nggak salah ada juga karakter Jeno, dan itu juga boom ya ceritanya ya. Dan bahkan sekarang kalau
kalau nggak salah udah diangkat menjadi ini ya, drama ya di Indonesia. Seandainya kalau aku salah nanti koreksi di kolom komentar ya Cinggu, oke? Mohon koreksinya banget nih, oke, kalau aku salah. Dan Cinggu, sekarang kita akan masuk ke kontroversi yang kedua, yaitu tentang plagiat. Jadi setelah para pembaca di sini membaca cerita dari Megantara dan juga semestanya, beberapa dari pembaca merasa bahwa oh ini kok mirip ya, dan apa yang aku temui di cerita sebelah gitu. Jadi itulah yang membuat banyak netizen berprasangka bahwa ini kayaknya emang diplagiat deh. Terutama dengan salah satu cerita yang sudah kita singgung pada awal tadi, yaitu Dikta dan Hukum. Ada beberapa kemiripan dari cerita Megantara dan juga semestanya dengan cerita dari Dikta dan Hukum. By the way, adakah dari kalian yang sebagai pembaca merasakan hal yang seperti itu juga? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan Cinggu, untuk alasan yang ketiga adalah tidak dapat izin. Jadi kemarin ada sebuah tweet yang heboh di kalangan netizen, yaitu tentang seorang OP yang telah membagikan bagaimana pengakuan Tiara in real life dari Megantara dan juga semestanya. Buat yang penasaran seperti apa cerita selengkapnya, mari kita baca hasil wawancara dari si OP dengan orang yang berada di real life dari cerita tersebut. Ini kalau nggak salah adalah Tiara in real life. Dia menuliskan, aku bersyukur banget dikarenakan adanya hal ini Allah. Belum lama ini makam almarhum cowokku dijadikan konten TikTok dia. Seakan-akan makam itu adalah makam Tarah. Dan juga menurutku cerita EU yang dia buat ada sedikit kemiripan. Dan sekarang surat atau video klarifikasinya hilang. Oke, lalu di sini ada juga wawancara. Kalau nggak salah ini adalah sama temennya si Tiara in real life. Oke, aku udah diskusi sama teman-temanku. Kalau emang mau speak up kasusnya Tiara ini, aku bakalan bikin tweet tersendiri dan nggak bakalan campur sama tweet yang kemarin. So I think it's okay kan? Ya Allah, itu aja. Aku udah makasih banget. Kamu udah niat bantu, nggak apa-apa banget. Halo kak, aku baca tweet kamu tentang EU-nya Arya. Aku mau cerita, boleh nggak sih? Boleh dong, cerita aja. Jadi yang dicerita itu apa sih judulnya Tara-Tara itu ya, Megantara. Itu pakai love story teman aku juga tanpa izin. Bener-bener nggak ada izin dan menyebabkan si Tiara yang aslinya dimusuhin sama keluarganya Tara. Hah? Bentar. Terus yang kemarin katanya izin itu nggak ada izin dan nggak ada permintaan maaf langsung. Nah, Cinggu, di sini OP merasa bahwa sebenarnya untuk Andy ini itu pernah meminta izin terlebih dahulu sebelum menerbitkan ceritanya tersebut. Kenapa? Karena di sini ada proof. Proofnya adalah tentang salah satu cuitan dari Kak Andy. Untuk cuitannya adalah seperti yang berikut ini. Mari kita baca bersama-sama. Terlalu cepat ya? Iya, dikarenakan ceritanya emang udah aku siapin dari bulan Oktober tahun kemarin. Aku juga harus izin dengan keluarga almarhum dan juga Tiara langsung untuk dipublikasikan. Makanya aku baru siap Januari ini. Doain aja. Dapat diperhatikan, aku harus izin dengan keluarga almarhum dan Tiara langsung untuk dipublikasikan. Harus izin belum mengatakan sudah izin. Harus berarti memang harus tapi belum mengatakan sudah. Beda loh artinya guys, harus sama sudah itu beda artinya. Kalau nggak percaya bisa buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, oke? Dan kita akan masuk ke hasil wawancara yang berikutnya. Jadi kemarin belum lama sebelum dia buat lah pokoknya, dia nanya-nanya nih tentang almarhum cowok gue. Dan kebetulan itu pas banget nih dia lagi nyusun EU-nya. Akhirnya dia minta untuk gue antar ziarah ke makam cowok gue. Dan ya pada akhirnya seperti yang dilihat, dia buat konten tanpa sepengetahuan aku juga. Kuburan dijadiin konten dan dia merasa nggak ada salah. Pas gue dan keluarga almarhum tekan dia untuk minta maaf, akhirnya dia buat klarifikasi video dan surat terbuka juga di media sosialnya. Tapi sekarang videonya itu udah di take down di TikToknya dan surat terbuka di Twitternya udah tenggelam. Dikarenakan tweet yang dia buat entah sengaja atau enggak ya. Sampai gue bilang, kalau lu mau buat cerita tentang love story gue, boleh banget kok, nanya dan izin gitu. Gue pasti bantu dengan lo bilang, yuk saya terinspirasi dari teman dekat saya. Gue mikir itu cerita gue yang sedikit difiksiin sama lo dan konten TikTok lo. Apa lo itu gak mikir perasaan gue dan juga keluarganya almarhum? Setidaknya kamu itu punya etika dong. Akhirnya dia itu minta maaf sama adik-adiknya almarhum dan juga gue. Dan sekarang gue udah skip banget sama dia. Habis itu ditanya nih, tapi keluarga almarhum sekarang gimana nih saat ke lu? Karena dia teman gue kan, adik-adik mikir nih, mungkin gue yang ngebantu dia buat konten. Tapi demi Allah, sama sekali enggak loh. Dan adik-adik sekarang jadi ngejarak atau ngejaga jarak sama gue dikarenakan hal itu juga. Bener-bener ngerugiin aku banget sih. Gue yang baru ditinggal meninggal dan gue juga masa harus kehilangan keluarganya. Enggak ngotak sih. Mungkin keluarganya mikir kayak kisah lu itu dicuanin gitu loh. Kayak ngambil kesempatan dalam kesempitan. Dan padahal lu di sini kan nggak tahu sama sekali juga. Nah, ya Allah, dan gue juga dapat kabar semua konten atau EU yang dia bikin tuh dari orang semua, bukan dari gue. Bukan gue yang cari tahu loh. Jujur nih, kan gue nggak baca nih sama sekali dan nggak tertarik ya. Kayak dari semua kontennya dia tuh memanfaatkan keadaan semua nggak sih? Dan setelah itu ada percakapan dari si OP dengan temannya tadi. Oke, percakapannya kayak gini. Hey, apakah dia itu baik-baik aja gitu? Yang dimaksudkan si di sini adalah si Aksa ya, atau Tiara in real life. No, definitely no. Tentu gak baik ya. Udah kehilangan pacarnya terus karena si Arya jadi kehilangan keluarganya juga deh.
Nah itu dia nih, di situ kan si Tiara nggak tahu apa-apa ya. Dia juga ngevideoin diem-diem, terus up di TikTok, sosok nangis. Aku hafal banget deh sebagaimana palsu air matanya itu. By the way untuk video yang itu, terus siapa dong yang videoin dia pas nangis? Videoin sendiri kah atau gimana ya? By the way, nanti si Tiara itu kalau mau di speak upin sekalian minta bukti dong kalau deket sama Andy gitu. Kayak foto bareng kah atau apa pernah satu sekolah nih. Soalnya kalau gua kan juga takut ya jadi bumerang gitu. Iya udah di take down tapi kayaknya si Tiara ini save deh. Belum bales WA aku si Tiara, bisa banget nih nanti aku mintain ya. Oke. Dan di sini si OP mendapatkan bukti bahwa mereka emang temenan gitu di dunia nyata. Nah buktinya seperti ini, dapat kalian lihat ini adalah fotonya. Jadi ini adalah Andy-nya yang sudah dikasih simbol love. Habis itu si narasumber atau temannya Tiara tadi yang pakai jilbab yang warna merah ini, dan ini adalah Tiaranya guys. Ini membuktikan bahwa mereka memang pernah satu sekolah seperti itu dan mereka juga temen gitu guys. Well, cunggu dari conversation tadi dapat kita simpulkan apa yang menjadi problem utama di sini. Nah, di sini yang menjadi problem utama banget nih yaitu tentang si Kak Tiara in real life yang menjadi korban dan juga merasa dirugikan banget. Kenapa dia itu merasa dirugiin? Pertama, salah satu alasannya adalah dikarenakan keluarga dari si pacar dari Kak Tiara yang sudah meninggal tadi itu merasa bahwa dia itu sudah ngebantu si Kak Andy ini untuk buat konten, dan itu juga memang sangat menyinggung banget. Itu adalah hal yang dapat aku simpulkan dari percakapan tadi. Dan gimana pendapat kalian? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan juga pada akhirnya untuk Kak Andy ini sudah klarifikasi. Untuk klarifikasi pertama di sini ada sebuah surat seperti itu. Pagi semuanya, aku Andy selaku penulis Megantara dan Semestanya. Terkait dengan informasi yang beredar di Twitter, aku akan mengklarifikasi hal tersebut. Sebelumnya, aku itu mohon maaf atas tindakan aku baik disengaja maupun nggak disengaja. Yang pertama, untuk EU Megantara dan Semestanya, aku tulis dan membuat cerita tersebut menggunakan FC Doyong NCT127. Mohon maaf, akan segera aku hapus setelah ini. Perihal novelnya pun, aku sudah berdiskusi dengan pihak penerbit. Akan dipending dalam waktu yang belum ditentukan. Lalu yang kedua, terkait dengan kekeliruan postingan picture yang aku buat akan segera di take down. Aku pribadi meminta maaf kepada NCTzen, NCT, Doyong NCT, dan beberapa member idol lainnya yang pernah aku post. Terakhir, menyangkut permasalahan yang lainnya akan segera aku selesaikan secara pribadi dengan pihak-pihak terkait. Mungkin untuk ini yang dimaksudkan adalah tentang bersama dengan temannya tadi. Ya enggak sih? I think so. Sekali lagi, aku atas nama Andy. Mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih atas informasi serta kritik. Dan apapun itu yang masuk melalui sosial media aku, semua kritik yang masuk akan aku terapkan ke depannya untuk perbaikan diri agar lebih baik lagi. Terima kasih. Regard Andy. Dan cinggu tidak hanya itu saja, untuk Andy itu sudah membuat video di TikToknya, dan untuk video klarifikasinya di TikTok adalah seperti yang berikut ini. Mari kita perhatikan bersama-sama. Halo semuanya, aku Andi. Terkait dengan informasi yang sedang beredar, aku ingin klarifikasi hal tersebut, dan sebelumnya aku meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi di ranah Twitter beberapa hari kebelakangan ini ya. Jadi, cerita Megantara dan Semestanya memang awalnya berlatar belakangkan dengan kehidupan nyata seseorang. Namun di tengah perjalanan aku membuat cerita ini, keluarga yang bersangkutan tidak menyetujui jika aku harus mengambil cerita secara sepenuhnya. Jadi mereka meminta aku untuk mengubah alur dan tidak memakai secara 100%. Setelah itu, banyak sekali pressure atau tekanan yang terjadi ke aku, di mana aku harus mengubah alur yang sudah aku buat. Lalu ada faktor internal dari keluarga aku dan keluarga yang bersangkutan juga yang tidak bisa aku sebutkan di video ini. Lalu aku mengambil langkah yang salah, yaitu mengambil beberapa narasi karya AU lainnya, seperti di Dirgantara dan Kepulangan punyanya Kak Eden. Ini part-part yang aku ambil. Lalu ada Bumi dan Lukanya milik KN, dan ini part yang aku ambil. Dan terakhir ada Dikta dan Hukum karya Kak Ara, dan ini part yang aku ambil tanpa seizin mereka. Narasi itu aku publikasikan ke ceritaku tanpa seizin dan sepengetahuan penerbit aku juga. Informasi yang beredar tentang plagiasi memang benar adanya, dan sudah salahku tetap melanjutkan cerita ini tanpa ada konfirmasi kembali ke para penulis terkait, dan aku hanya memikirkan para pembacaku saja. Langkah yang aku ambil, aku tidak akan menerbitkan cerita ini, dan aku sudah menghapus semua konten yang berkaitan dengan cerita aku. Jadi aku di sini mau minta maaf sebesar-besarnya kepada Kak Eden, Kak En, dan Kak Ara, serta para pembacanya di sini, dan juga aku mau minta maaf kepada para pembacaku. Mohon maaf aku sudah mengecewakan kalian semua. Ini semua pure murni kesalahan aku pribadi. Semua segala kritikan yang masuk ke aku itu akan aku terapkan agar aku menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih atas waktunya semuanya. Well, untuk Kak Andy sendiri, aku dapat paham kenapa dia melakukan hal tersebut. Kita tahu dia juga adalah seorang penulis. Dimana untuk penulis memang ada yang namanya kebuntuan gitu di saat pertengahan mereka membuat cerita. Dan itu juga mungkin yang membuat Kak Andy ini melakukan salah satu plagiasi gitu terhadap beberapa karya. Dan karya yang dia plagiasi ternyata bukan hanya satu saja, tapi ada beberapa gitu kan. Ada berapa tadi? Ada 3 ya kalau nggak salah.
Oke. Apapun itu alasannya, sebenarnya ini juga tidak dapat dibenarkan, apalagi yang namanya plagiasi, dan bahkan ini juga akan segera diterbitkan menjadi novel. Which mean, kalau mau mengambil ide dari karya orang lain, itu kan bisa didiskusikan terlebih dahulu, bisa diomongkan baik-baik saja. Jika memang tidak dapat diomongkan baik-baik saja, mungkin nanti bisa minta saran, minta solusi. I think bisalah seperti itu, ya nggak sih? Dan untuk ke Andy yang menggunakan nama NCT di sini, mungkin ini juga digunakan sebagai teknik marketing atau apa, aku juga tidak tahu. Dan mungkin Kak Andy juga terinspirasi dari karya Dikta dan Hukum, karena karya Dikta dan juga Hukum kan up banget ya, boom banget gitu, sampai mau dibuatin series kayaknya, ya nggak sih? Nah, di sana kan juga bawa nama Doyoung NCT dan juga ada Jeno-nya juga. Dan mungkin ini yang buat Kak Andy pakai nama Doyoung dan juga Jeno di cerita terbarunya. Tapi mungkin Kak Andy-nya belum terlalu mengenal kali ya dengan NCT, makanya seperti itu. Dan aku juga berharap besar banget semoga Kak Andy dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan temannya tadi. Aku harap dapat segera selesai ya Kak Andy, dan semoga ini juga dapat menjadi pelajaran bagi Kak Andy supaya kedepannya itu dapat lebih baik dalam berkarya. Semangat, dan tolong jadikan permasalahan ini sebagai pembelajaran di kedepannya. Nah, Cinggu, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan seandainya kalau aku ada salah-salah, mohon koreksinya ya. See you next time di video berikutnya. I'm Yusuf pamit. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.